Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi sama Akmal di sini. Jadi di video kali ini tuh simpen dulu deh yang ngeri. Nah, jadi di video kali itu aku bakal unboxing barang nih guys. Sebenarnya ini unboxing barang punya kakak aku ya. Tapi sebenarnya sih bukan punya kakakku doang sih, tapi punya Turtlepedia. Tapi karena Turtlepedia Bandung itu by Iqbal Isda, jadi punya kakakku ya. Oke. Nah, jadi di sini tuh aku tuh bakal unboxing hewan sebenarnya guys di sini ya. Salah satu hewan reptil yang mungkin paling pertama-tama dipelihara sama kakakku ya, dan juga ada di rumah ini ya. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita bakal unboxing dulu ya, dan nanti di pertengahan aku bakal ngumumin sesuatu nih ya guys ya. Jadi kalian harus simak di tengah-tengah video ya guys ya. Oke guys, kita langsung unboxing saja dengan cutter tumpul nih ya, karena ini patah guys dan sedikit berkarat lah ya. Oke, kita buka saja guys. Ya, udah sangat tumpul dan sudah sangat berkarat. Kurang bagus gitu ya si cutternya teh. Oke, kira-kira apa nih Mang? Udah tahu sih semuanya sih Mang. Orang dalam dia Mang. Nggak bisa sih guys kalau ini. Ya, kita potong aja nih ya si kardusnya. Aku nggak ngerti sih ini packingannya gimana, tapi sejauh ini aman sih guys kelihatannya ya, si packingannya. Dengan packingan simple kayak gini sebenarnya bisa ngirim buat kura-kura gitu loh guys. Dan dia tuh ini ngasih bolong-bolongannya tuh di sini guys tuh. Aku agak tripofobia ya, jadi agak geleh ngelihatnya, merinding. Kayak di sini ada dua kayak Tupperware gitu ya. Tupperware yang kayak gini sih kalau misalnya hilang nggak apa-apa sih, mama nggak marah sih ya. Kalau yang kayak gini mah. Oke ya guys ya. Nah, jadi di sini tuh packingannya simple, cuman kayak gini doang, dan kayaknya sih safe aja sih, aman-aman aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh, udah kelihatannya kura-kuranya. udah kayak ini Bang, cemilan Oreo mini, tau gak Bang? Oreo mini ya, kecil banget. Cemilan ya. Oke lah ya, kita buka aja guys ya di sini ya. Ini nggak pakai selotip lagi, mungkin karena kura-kuranya dijamin tidak akan kuat buat membuka ya. Nah, kita langsung buka saja di sini. Ini adalah kura-kura dada merah guys. Bisa dilihat guys, sini guys. Halo netizen. Kecil banget ya Allah. Ini adalah salah satu kura-kura yang pertama-tama dipelihara nih guys di rumah aku nih ya. Salah satu jenis kura-kura yang pertama-tama dipelihara tuh. Kalau di kita tuh namanya red cherry Bang. Jadi si kura-kura ini tuh berasal dari Australia guys ya. Dan dia itu mirip-mirip sebenarnya sih sama kura Brazil cara perawatannya ya. Tapi pertama-tama kita bakal unboxing dulu. Ini kena ada banyak ya guys ya, kasihan juga. Dan kita bakal taruh dulu nih ya di wadah yang udah disediain di sini. Oke, siap ya. Kita angkat dulu wadahnya sebentar guys. Berat. Oke guys, jadi udah ada nih ya guys ya wadahnya di atas ini, dan kita sediain air yang gak terlalu tinggi ya guys ya. Karena sebenarnya kalau terlalu tinggi juga nanti mereka susah untuk ambil nafas. Nah, kita sambil hitung nih ya, berapa mini Oreo yang kita dapat. Ini kecil banget. Satu guys di sini. Iya, masih ngambang. Kalau kura-kura baru datang ya dari luar tuh wajar guys kalau ngambang. Karena dia sebenarnya kan biasanya di air ya. Dan kalau misalnya dia kebanyakan udara, nanti dia kebanyakan hirup udara gitu. Jadi si perutnya atau si cangkangnya kopong atau kosong, jadi ngambang. Jadi wajar kalau misalnya kura-kura di perjalanan dari luar atau kelamaan di darat, ketika balik lagi ke air, dia itu jadi ngambang gitu. Kayak di sini udah 3 ya guys ya. Kecil-kecil banget dan bagus-bagus banget sih guys ya. Kayak gini tuh ya. Bisa dilihat juga tuh, bagus-bagus banget. Warna merahnya juga merah banget sih menurut aku di sini, karena masih kecil juga ya guys. Nah, kura-kura yang kayak gini tuh kalau masih kecil dia biasanya lebih merah guys, dan makin kesananya dia itu bakal lebih memudar gitu warnanya, nantinya bakal menuju ke arah pink gitu sih. Tapi ada juga kura-kura dada merah yang makin sana tuh malah makin pedes guys, makin merah warnanya gitu ya. Nah, si kura-kura dada merah ini ada beberapa yang mirip-mirip sama dia guys. Ada kura-kura dada putih, ada kura-kura dada pink, dan sebenarnya itu mirip-mirip sama dia, dan karakteristiknya juga sama, mirip sama dia. Dia semi akuatik tapi lebih sering ada di air guys. Nah, kenapa bisa dibilang lebih sering ada di air ya? Karena dia itu salah satu kura-kura yang menurut aku sih perenang yang handal sih guys. Bisa dilihat juga nih ya, kalau misalnya kakinya keluar di sini, selaputnya itu lebih berselaput dibandingkan sama kura-kura Brazil. Jadi dia itu lebih pandai untuk berenang. Nah, ini tuh kura-kura yang bagus banget guys buat pemula-pemula. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai pelihara yang namanya kura-kura dan bosen sama kura Brazil, bisa juga nih beli kura-kura yang kayak gini nih ya. Bisa order aja lah di Turtlepedia Bandung ya buat kura-kura ini. Nah, jadi di sini tuh udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor sini, dan masih ada 3 lagi guys. Oke, kita percepat saja ya. 11, dan di sini ada 12, sini ada 13. So di Tupperware yang ini hanya ada 13 guys. Tapi kita masih ada 1 lagi nih guys. Kalau nggak salah tadi aku udah di spoiler nih sama Kak Iqbal kalau jumlahnya ada 25. Kalau misalnya nggak 25 berarti penjualnya 14 ya guys ya. 14, terus 15, 16 di sini sekalian, nggak apa-apa sih agak kotor-kotor, nanti dibersihin. 17, 18, 19, ini mouse-nya banyak banget dan menutupi semua nih. 20 ya. 21, 22, 23, 24,
dan 25 guys. Oke, udah nggak ada lagi. Ya, sekarang kita hitung ulang ya guys ya di sini ya. Pusing sih ngitung ulang, benda yang bergerak tuh susah. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pas ada 25 ekor kura-kura dada merah. Nah, kura-kura dada merah ini untuk perawatannya sendiri guys, kasih makannya itu ya kasih makan seperti biasa. Kalau aku sih biasanya kasih makan 1 kali sehari sih kalau di sini ya. Karena kalau misalnya kita overfeeding, dia bisa jadi obesitas dan justru menimbulkan penyakit yang lain. Nah, makanannya itu apa sih? Yaitu termasuk kura-kura yang omnivora guys. Jadi bisa makan kayak serangga, kayak misalnya jangkrik-jangkrikan, ulat-ulatan. Tapi biasanya di sini sih dikasihnya cacing beku guys, karena ya paling suka juga sih mereka sama cacing beku gitu ya. Nah, selain itu juga kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, mereka ini bisa makan pelet kura-kura ya. Bisa juga dia jadi nggak kayak CST, bahkan CST juga bisa sih. Jadi sebenarnya kalau kura-kura yang kayak gini tuh bisa makan pelet, bisa makan cacing beku, dan pokoknya hewan-hewan dan serangga kayak gitu ya. Tapi mereka kalau terutama si dada merah ini cenderung lebih suka makanan-makanan yang hidup. Jadi nggak kayak pelet-pelet gitu. Karena pengalaman aku kalau misalnya dikasih pelet justru jarang makan guys, atau lebih malas buat makan gitu. Makanya kalau misalnya si makan pelet kura dada merah, kalian tuh harus membiasakan dari kecil. Jadi mungkin dipuasakan terlebih dahulu supaya nanti mereka lapar dan akhirnya makan pelet gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen merawat lebih bagus, kalau menurut aku sih bisa pakai cacing beku atau ulet-uletan kayak gitu ya. Nah, itu untuk makanannya. Kita kasih makan 1 kali sehari. Nah, selain itu juga makanannya itu sendiri kita itu harus mengimbangi dengan nutrisi guys buat si kura-kura ini. Vitamin, kalsium. Nah, itu tuh supaya tidak terkena penyakit kekurangan gizi, mineral defisit guys. Nah, kalau misalnya mineral defisit itu tuh biasanya suka muncul kayak MBD gitu. Si cangkangnya dekok lah, atau misalnya si kura-kuranya jadi nggak kuat, dan itu bisa menyebabkan kematian guys. Nah, selain vitamin itu kita tuh harus rutin buat ngejemur. Dijemur guys sehari mungkin sekali ya, ketika pukul 9 lah. Itu paling bagus sih, matahari paling bagus tuh jam 9-an, sekitar 20-30 menit guys. Itu tuh buat apa sih? Jadi tadi tuh kita udah kasih kalsium, mereka kita harus kasih vitamin D juga. Vitamin D yang terbaik itu adalah dari matahari guys. Nah, vitamin D ini bakal membantu metabolisme dari si kura-kura ini, terutama metabolisme kalsium, sehingga nantinya itu untuk penyakit seperti MBD atau metabolic bone disease dia nggak akan terjadi gitu ya guys ya. Nah, lalu apa lagi sih selain pakan yang harus diperhatiin? Yaitu kualitas air. Air buat kandang kayak gini sebaiknya buat kura-kura dada merah itu sebenarnya boleh agak tinggi ya guys ya, tapi jangan sampai terlalu tinggi. Kalau dada merah kan dia kan semi akuatik, walaupun semi akuatik dia lebih banyak atau cenderung di air, jadi dia itu jarang ke darat. Nah, makanya boleh dikasih air yang agak tinggi, tapi jangan sampai sangat tinggi, karena kalau misalnya sangat tinggi itu bisa jadi menyebabkan kematian. Mereka tuh susah buat ngambil napas ke atas kayak gitu ya, kasihan gitu buat mereka. Untuk setting kandangnya lebih bagus, walaupun mereka lebih sering di air, itu tetap disediakan yang namanya basking spot guys. Basking spot ini tuh dikasih daratan lah. Kalau misalnya aku baca-baca sih daratan yang ideal itu 1:3 guys. Jadi 1-nya itu buat daratannya dan 3-nya itu buat perairannya, terutama buat dada merah ini. Nah, ini juga nih yang terakhir nih guys, dan menurut aku sih buat kalian yang misalnya mau melihara hewan, ini tuh sangat penting, yaitu kebersihan. Yang pertama kebersihan dari kandang, dan yang kedua adalah kebersihan dari kuranya itu sendiri guys. Nah, misalnya teman-teman kalau misalnya ngelihat ada kura-kura yang mulai berlumut, terus misalnya kura-kuranya mulai kayak kotor, ada kayak lendir-lendir, itu berarti udah ada penyakit tuh. Dan itu kalau lumut sih sebenarnya nggak penyakit ya guys ya, cuman harus dihilangkan sebaik mungkin mah ya. Walaupun di alam aslinya dia itu berlumut, tapi sebenarnya lumut itu bisa menggerogoti si kerapas ataupun si cangkangnya, si plastronnya, dan itu yang menyebabkan bisa jadi adanya kayak lecet lah kerapasnya atau plastronnya, dan nanti kurang enak lah buat dipandang ya guys ya. Dan juga untuk kebersihannya selanjutnya adalah kebersihan dari si kandangnya nih. Kalau misalnya teman-teman ada kotoran kayak gini, ini tuh nanti dibersihin guys, jangan dibiarin kayak gini. Nanti entah mereka bakal kemakan atau misalnya ini bakal bawa bakteri, kan bahaya buat kualitas airnya, jadinya nggak bagus. Nah, itu sebenarnya sih tips banget ya buat kalian yang pengen melihara kura-kura kayak gini guys. Sebenarnya mirip-mirip aja sih sama kura-kura dada merah tuh, sama kayak kura-kura Brazil, sama kayak kura-kura Ambon. Tapi menurut aku kura-kura dada merah ini sangat-sangat kuat kalau misalnya kalian pengen pelihara ya, atau buat pemula bagus guys kura-kura dada merah ya. Karena aku pengalaman ada kura-kura dada merah red cherry, dia dari kecil juga. Waktu itu dikasih sama teman kakak aku, dan dia bisa sampai besar, dan sekarang dia dari kolam dan masih bisa besar. Nah, ngomong-ngomong soal besar, dia ini bisa besarnya itu maksimal sekitaran 30 cm guys. Nah, 30 cm ini sudah besar maksimal yang tercatat ya buat si kura-kura ini. Kayak gitu ya guys ya. Oke dah, nggak usah terlalu banyak penjelasan lagi, mungkin kayak gitu aja. Dan di sini mungkin aku bakal ngumumin sesuatu guys.
Oke guys, jadi tuh di video kali ini ada pengumuman pentingnya nih guys ya di video kali ini nih. Berhubung aku bakal 20.000 subscriber nih bentar lagi, dan aku bakal ngadain giveaway guys. Giveaway-nya itu adalah 3 ekor kura-kura dada merah buat 3 orang pemenang, yang mana masing-masing mendapatkan 1 ekor kura-kura dada merah. Cara buat ikutan giveaway ini tuh gimana sih? Gampang banget guys. Tinggal follow Instagram aku akmal.isda atau akmal.isda. Lalu yang kedua, kalian harus subscribe channel aku. Dan yang ketiga, bisa like, komen di video ini, dimana kalian harus komentar apa alasan kalian pengen kura-kura dada merah ini, dan juga komentar sesuai dengan isi video kali ini guys. Kalau misalnya teman-teman berkomentar di luar dari konteks, itu aku gak akan menangin guys. Jadi harus sesuai dengan konteks video ini. Oke, mungkin segitu aja sih sebenarnya sih buat tata cara giveaway-nya ya. Yuk buruan, bisa diikuti persyaratannya, dan nanti juga aku bakal tulis di kolom komentar ya guys ya, persyaratan buat ikutin giveaway-nya. Oke guys, jadi segitu aja ya guys ya unboxing dari aku nih ya. Totalnya ada 25 ekor kura dada merah. Dan misalnya teman-teman berminat sama kura dada merah ini, bisa ikut giveaway aku yang tadi aku udah umumin, atau bisa pesan di Tokopedia Bandung ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka, bisa di like, komen, dan juga di subscribe. Dan juga jangan lupa ikut giveaway dari aku ya guys ya. Aku pamit, assalamualaikum semuanya.